Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Cahyani, mahasiswa IKA Baktiwiyata Kediri, peserta PKL gelombang 2 PKL 3 di Puskesmas Ardi Mulyo. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tuberkulosis dan gambarannya di rongga mulut. Nah, apa sih itu tuberkulosis? Penyakit seperti apakah tuberkulosis itu? Nah, tuberkulosis sendiri merupakan suatu penyakit kronik yang menular dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, di mana secara global dari data dunia pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insidensi dari TBC yang setara dengan sekitar 120 kasus per 100.000 penduduk, di mana 5 negara dengan insidensi kasus terbanyak yaitu terdapat pada negara India, Indonesia, Cina, Filipina, dan juga Pakistan. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab utama dari penyakit TBC, di mana bakteri ini sendiri sangat rentan terhadap sinar matahari dan juga sinar ultraviolet, sehingga dalam beberapa menit akan mati. Selain itu, bakteri ini juga rentan terhadap panas dan juga basah, sehingga ketika bakteri ini terkena air dengan suhu 1000 derajat Celcius, maka bakteri tersebut juga akan mati. Lalu, siapa saja sih orang yang beresiko terkena TBC? Orang yang seperti apa saja yang kira-kira dia akan lebih rentan terkena penyakit TBC? Berikut penjelasannya. Yang beresiko yang terkena penyakit TBC yang pertama adalah orang dengan HIV positif, di mana orang dengan HIV positif memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah dan juga rentan terhadap penyakit. Kemudian, orang yang berisiko selanjutnya adalah orang yang mengkonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu yang panjang. Orang berisiko terkena TBC selanjutnya adalah perokok, di mana dalam rokok sendiri ini mengandung beberapa zat kimia yang memiliki sumbangsi atau memiliki peran terhadap timbulnya inflamasi atau peradangan pada jalan nafas. Selain itu, teori lain juga menyebutkan bahwa rokok ini dapat menyebabkan perubahan pada fungsi produksi cairan paru, di mana ketika seseorang merokok, maka fungsi produksi cairan parunya ini akan lebih meningkat daripada orang normal. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan perubahan imunitas sel alami yang dapat mengakibatkan penurunan imunitas sel dari manusia tersebut. Kemudian, orang berisiko selanjutnya adalah orang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah tinggi. Lalu, juga ada lansia atau orang lanjut usia, serta anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian, orang berisiko selanjutnya adalah orang yang berkontak erat dengan penderita TB aktif yang infeksius. Contohnya adalah orang yang tinggal bersama dengan penderita TB aktif tanpa menggunakan alat perlindungan diri minimal seperti masker. Selanjutnya adalah petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan sendiri dalam kesehariannya akan berhadapan langsung dengan penderita. Kemudian adalah orang yang berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi tuberkulosis. Contohnya adalah di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Lalu, apa saja gejala TB itu dan bagaimana sih gejala dari TBC itu? Gejala TBC yang pertama yaitu batuk lebih dari 2 minggu atau batuk dalam jangka waktu yang lama tanpa sembuh. Lalu untuk gejala yang kedua adalah batuk berdahak. Kemudian, gejala yang selanjutnya adalah batuk berdahak bercampur dengan darah. Lalu, gejala selanjutnya adalah nyeri dada serta sesak nafas. Kemudian, untuk gejala lainnya meliputi seperti malaise atau lemas, kemudian penurunan berat badan secara drastis, lalu menurunnya nafsu makan, menggigil, demam, serta gejala khas salah satunya adalah berkeringat pada malam hari. Proses penularan TBC berasal dari percikan air liur atau droplet yang dihasilkan ketika seseorang berbicara, bersin, dan juga batuk. Selain itu, terdapat 3 faktor yang menentukan transmisi Mycobacterium tuberculosis, di mana faktor yang pertama yaitu jumlah organisme yang keluar ke udara. Lalu faktor yang kedua adalah konsentrasi organisme dalam udara tersebut, yang dipengaruhi oleh volume ruang serta ventilasi ruangan tersebut. Lalu untuk faktor ketiga adalah lamanya seseorang menghirup udara yang terkontaminasi oleh bakteri tuberkulosis.
Lalu, apakah benar penyakit TB sendiri itu dapat dideteksi melalui rongga mulut? Apakah benar penyakit TBC sendiri ini memiliki gambaran yang muncul dalam rongga mulut? Untuk penjelasannya, mari kita simak untuk slide berikutnya. Yap, benar sekali. TBC sendiri ini memiliki gambaran pada rongga mulut. Apa sajakah itu? Oke, untuk penjelasannya, next. Nah, untuk macam infeksi dari tuberkulosis pada rongga mulut terdiri dari dua, yaitu ada infeksi primer serta infeksi sekunder. Pada infeksi primer sendiri terjadi apabila bakteri ini langsung masuk ke dalam mukosa rongga mulut pada penderita yang belum pernah terinfeksi oleh penyakit TB sebelumnya. Nah, sedangkan pada infeksi sekunder sendiri terjadi akibat penyebaran bakteri melalui darah atau jaringan limfe. Infeksi sekunder sendiri ini merupakan gambaran sistemik dari TB paru primer. Untuk lokasi paling sering terjadinya TB rongga mulut sendiri adalah pada daerah permukaan lidah, di mana untuk gejalanya sendiri untuk TB rongga mulut berbentuk seperti sariawan dengan tepi yang tidak beraturan, kemudian tepinya sendiri sedikit mengalami peninggian, serta warna pada bagian tengahnya adalah sedikit keabu-abuan dan terasa sakit. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila kita menemukan gejala tersebut? Nah, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah segera periksakan diri kepada dokter gigi terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini akan membantu dalam penentuan diagnosis awal atau penentuan tahapan pertama seseorang terkena TB. Lalu, bagaimana sih tahapan pengobatan dari TB sendiri itu? Tahapan pengobatan TB sendiri ini terdiri dari dua tahapan, yaitu pada tahap awal serta tahap lanjutan. Untuk yang pertama, pada tahap awal akan dilakukan pada 2 bulan pertama, di mana pengobatan akan dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk menurunkan jumlah bakteri dalam tubuh penderita. Selain itu juga, dalam pengobatan awal di sini tidak boleh adanya jeda pengobatan. Dan biasanya, daya penularan akan berkurang pada 2 minggu awal apabila dilakukan pengobatan secara teratur dan sesuai dengan peraturan. Kemudian, untuk tahap lanjutannya sendiri adalah pada bulan ke-4 sampai 6, di mana tujuan dari tahapan lanjutan di sini adalah untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya kuman persisten sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Lalu, apakah boleh pasien TB ini berobat ke dokter gigi? Jawabannya kita lihat berikutnya. Jawabannya adalah, yap, boleh sekali untuk melakukan pengobatan ke dokter gigi. Akan tetapi, hal yang harus diingat oleh penderita TB ketika akan melakukan pengobatan ke dokter gigi adalah yang pertama, tetap menggunakan masker. Kemudian untuk poin yang kedua, harus berkata jujur kepada petugas tentang penyakit yang sedang diderita atau pengobatan yang sedang dijalani. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kebersihan rongga mulut yang baik dan benar? Nah, cara menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar adalah yang pertama yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu waktunya pada setelah sarapan pagi serta sebelum tidur malam. Kemudian, untuk cara yang kedua yaitu adalah menggunakan dental floss atau benang gigi, di mana fungsinya adalah untuk pembersihan maksimal pada daerah sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Kemudian, untuk yang ketiga adalah rutin melakukan kontrol kepada dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Lalu, untuk cara memilih sikat gigi yang benar adalah yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa gagang dari sikat gigi ini tangkainya harus lurus. Kemudian, untuk yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bulu sikatnya, di mana bulu sikat gigi yang baik untuk kesehatan gigi sendiri adalah bulu sikat yang halus dan juga permukaannya harus rata. Lalu untuk poin yang ketiga, cara memilih sikat gigi yang benar yaitu harus kita pastikan bahwa ujung dari bulu sikat tersebut harus membulat.
Lalu, untuk cara menyikat gigi yang benar, yaitu untuk tahapan yang pertama, kita ambil terlebih dahulu pasta gigi secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kemudian, untuk poin yang kedua, tahapan selanjutnya, yaitu kita kumur terlebih dahulu dengan air. Lalu, untuk gerakan sikatnya sendiri, untuk bagian luar permukaan gigi, kita sikat secara perlahan dengan menempatkan bulu sikat gigi ini pada sudut sekitar 45 derajat terhadap garis gusi. Kemudian, gerakan sikat gigi secara lembut ke seluruh permukaan gigi. Kemudian, untuk tahapan yang keempat, yaitu sikat bagian dalam gigi dengan perlahan dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gigi. Kemudian, untuk tahapan yang kelima, yaitu kita sikat bagian permukaan gigi yang menghadap ke atas dengan gerakan perlahan, yaitu ke arah maju dan juga mundur. Kemudian, untuk tahapan yang keenam, kita gunakan setengah bagian depan bulu sikat gigi ini untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan, atas, dan juga bawah dengan gerakan naik turun, seperti mengungkit ke arah luar. Apabila sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan berkumur menggunakan air sampai seluruh pasta gigi yang kita gunakan sudah bersih. Nah, direkomendasikan juga kita menggunakan dental floss atau benang gigi terlebih dahulu sebelum menggosok gigi, di mana fungsinya adalah untuk membersihkan sela-sela gusi atau sela-sela gigi secara maksimal. Diharapkannya pada daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh bulu sikat ketika kita melakukan sikat gigi. Nah, caranya adalah dengan memasukkan benang gigi ini perlahan-lahan ke sela gigi dan juga melakukan gerakan naik turun sampai batas gusi. Kemudian, tarik benang gigi ini dari arah gusi ke bagian atas gigi untuk mengeluarkan plak atau sisa makanan yang terselip di antara gigi. Nah, untuk macam dari dental floss sendiri ini ada dua macam, yaitu yang hanya terdiri dari benang saja serta ada yang memiliki tangkai. Untuk pemilihannya, mau memakai yang mana itu terserah dari masing-masing pengguna. Sekian dari penyuluhan saya. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan penyuluhan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat ketika saya menjelaskan tentang materi ini, serta saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada audiens telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan saya. Terima kasih.